Tanah Melayu, tanah yang kaya, surga kecil jatuh ke bumi. Seluas laut, sepanjang pantai adalah harta harapan. Tanah Melayu, tanah leluhur, di sini aku lahir. Bersama ombak, bersama angin, aku dibesarkan. Coklat kulit dan ikal rambut, aku Melayu. Waktu sholat aku bersujud, aku Melayu. Biar nanti langit terbelah, aku Melayu. Coklat kulit dan ikal rambut, aku Melayu. Waktu sholat aku bersujud, aku Melayu. Biar nanti langit terbelah, aku Melayu. Biar nanti langit terbelah, aku Melayu. Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, saluran edukasi dan sarana diskusi yang akan selalu siap mengupas data menjadi fakta, menyajikan berita dan informasi terpercaya. Biar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang jadikanlah mereka suku Melayu di Pulau Rempang, anak bangsa Indonesia. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas isu-isu menarik dan tentu pasti akan menghebohkan. Jadikanlah mereka suku Melayu Pulau Rempang, anak bangsa Indonesia. Sejarah suku Melayu asli atau disebut Melayu Purba, juga disebut para ahli Proto-Melayu, memiliki asal-usul Austronesia dan diperkirakan telah bermigrasi sekitar periode 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Dalam buku Teori Taiwan terbit tahun 1997 tentang asal-usul dan penyebaran suku Melayu disebutkan bahwa sekelompok orang bermigrasi dari Tiongkok Selatan semenjak 6.000 tahun yang lalu melalui Sungai Mekong. Beberapa di antaranya singgah ke Taiwan menjadi pribumi Taiwan dan kemudian ke Filipina dan ke Kalimantan kira-kira 4.500 tahun yang lalu. Sampai sekarang mereka tergabung dalam suku Dayak.
Kemudian beberapa di antara mereka berpisah ke Sulawesi, Maluku, dan sekelompok lagi berpisah ke Jawa dan Sumatera. Migrasi terakhir suku Melayu sekitar 3.000 tahun yang lalu ke daerah Semenanjung Malaya. Masih banyak lagi teori tentang penyebaran suku Melayu di Nusantara, tetapi kita harus menggarisbawahi bahwa kelompok ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Sejarah penyebaran suku Melayu di tepi Selat Melaka dalam buku Perkembangan Islam di Tanah Melayu, karya M. Yamin tahun 1980-an, dijelaskan bahwa sebelum Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, para pedagang dari Timur Tengah sudah melakukan hubungan dagang dengan masyarakat Melayu di tepi Selat Melaka. Kapal-kapal dari Timur Tengah sudah datang dan berlabuh. Mereka membeli perbekalan atau sekedar mengisi air minum, lalu melanjutkan perjalanan masuk melalui Sungai Siak menuju Bengkulu dan Jambi untuk membeli damar dan kapur baru serta rempah-rempah lainnya dan kembali ke Timur Tengah. Hal ini juga menjadi satu bukti konkret bagi kita bahwa di tepi Selat Melaka ribuan tahun yang lalu sudah ada komunitas masyarakat di Semenanjung Malaysia, Pulau Batam, Pulau Karimun, Pulau Bintan, dan pulau-pulau di sekitarnya. M2TP melakukan satu penelitian terhadap asal-usul Kampung Mongga, Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Rempang, Kota Batam. Dapat disimpulkan bahwa Kampung Mongga yang terdiri dari kurang lebih 250 keluarga, diisi hampir 100% suku Melayu, tercatat ada satu keluarga keturunan Tionghoa. Nenek moyang mereka sudah menempati Kampung Mongga ratusan tahun yang lalu. Asal-usul Kampung Mongga dimulai pada tahun 1511 ketika Kerajaan Melaka jatuh ke tangan pasukan Portugis. Sultan Malaka mengeluarkan titah atau perintah supaya keluarga Kerajaan Melaka beserta sanak saudaranya keluar dari tanah Melaka supaya tidak menjadi budak kepada bangsa-bangsa Barat. Dalam momen ini sekelompok masyarakat Melayu dari Melaka juga Johor Baru, Malaysia melarikan diri dengan menggunakan perahu lalu singgah dan menetap di pulau-pulau sekitar Selat Melaka termasuk Pulau Rempang. Dalam perkembangannya memasuki tahun 1800-an, ada beberapa orang Melayu dari Sumatera khususnya dari Bengkinang dan Sumatera Barat datang dan tinggal di Kampung Mongga. Hal ini pun dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kuburan tua yang sudah berumur ratusan tahun yang lalu. Artinya, orang-orang Melayu di Pulau Rempang sudah menguasai bidang tanah yang menjadi tempat tinggal mereka ratusan tahun yang lalu. Jika pemerintah ingin memakai tanah mereka, pakailah dengan cara-cara beradab. Pakailah dengan cara-cara sesuai dengan Indonesia sebagai negara hukum. Karena kami yakin dan percaya masyarakat Melayu menjunjung tinggi adat dan etika untuk menyelesaikan apapun jua masalah. Musyawarah dan mufakat adalah tradisi leluhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Melayu. Bukankah Konstitusi Negara Republik Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 beserta batang tubuhnya adalah satu konsensus bersama yang telah disepakati ketika bangsa ini masuk gerbang kemerdekaan? Di mana negara sebagai organisasi yang terbesar yang akan menjalankan dan menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara sudah berjanji melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memperlakukan setiap warga negara Republik Indonesia sama dan sejajar di hadapan hukum dan pemerintahan. Lalu mengapa saudara-saudara kita, bangsa Melayu di Pulau Rempang, tidak diberikan haknya seadil-adilnya? Apa artinya mereka diberikan kartu tanda penduduk sebagai warga negara Republik Indonesia, jika hak untuk hidup dan hak untuk berkembang serta hak untuk mendapatkan perlindungan atas harta bendanya yang didapatkan secara sah diabaikan oleh negara? Pertanyaan kita, masih bisakah negara mengakui mereka, masyarakat Melayu di Pulau Rempang, sebagai anak bangsa Indonesia?
Masih bisakah mereka mendapatkan kesempatan untuk hidup dan berkembang selayaknya anak bangsa Indonesia yang dijamin hak-haknya? Masih bisakah negara melindungi hak-hak mereka sebagai anak bangsa Indonesia? Masih bisakah mereka diperlakukan sama di mata hukum dan pemerintahan sebagai anak bangsa Indonesia? Sesuai amanah konstitusi kita.